Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal jamaah, teman-teman semua, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Yang dimana kita pada kesempatan di pagi yang mulia ini, di hari yang sangat cerah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat menuntut ilmu, di salah satu pesantren-pesantren yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita berkumpul untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerjakan amalan-amalan salih yang dimana tentunya kita akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kita lakukan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga nanti hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, adik-adik yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Anda bisa hadir di sini sebagai orang baru, sebagai salah satu asatizah dari anggota pengajar di Ma'had Tahfiz Al-Hunafa. Mungkin sebelumnya Anda belum ada di sini dan memang Anda baru saja datang pulang dari baru khirij takharij dari Islamic University Madinah, dari Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah, dan alhamdulillah sekarang anak di sini mengajar teman-teman semua ya, dan diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting. Salah satu pembahasan yang di mana seorang muslim harus mengerti bagaimana cara menjalin ukhuwah Islamiyah. Sudah sangat umum ya, kita sudah sangat banyak mengetahui tata cara bagaimana kita bermuamalah antara satu dengan orang yang lain, dan muamalah bainal muslimin itu harus didasari dengan niat yang saleh. Jadi sebelum kita melakukan sebuah amalan, kita mendasarkan niat kita sebelum melakukan amalan tersebut dengan mendasarkan niat yang saleh. Ya, agar apa? Karena dengan niat yang saleh tadilah terbentuk sebuah ukhuwah, terbentuk sebuah tali persaudaraan, agar kita nantinya tidak terpecah, agar kita nantinya tidak terpisah, dan saling mengerti akan kondisi saudara kita yang satu dengan saudara kita yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'a, dengan tali-tali Allah. Apa itu yang dimaksud tali Allah? Para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hablillah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Nabi SAW. Wala tafarraqu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian tafarraqu, janganlah kalian terpecah belah. Ya. Karena apa? Dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdakwah di kalangan orang-orang jahiliyah, yang dimana orang jahiliyah itu hidup mereka terpisah-pisah sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian datanglah agama Islam ini yang menyatukan mereka, karena mereka sebelumnya benci, mereka saling perang. Ketika ingin mendapatkan sesuatu dari tempat saudaranya, apa yang mereka lakukan? Datang dengan salam? Tidak. Tapi orang-orang terdahulu mereka datang membawa kelompoknya, membawa pasukannya untuk datang ke tempat saudaranya, bukan dengan baik-baik. Tetapi mereka datang dengan ajakan perang, yang kemudian terjadilah perang dan diambillah harta mereka. Seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Izkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Ya, kalian tuh dulunya itu ada saling bermusuhan. Kemudian datang agama Islam ini, fa'allafa baina qulubikum. Disatukanlah hati-hati kalian. Ya, disatukanlah oleh agama Islam ini agar kalian bisa bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian apa? Dijadikanlah kalian bersaudara, saling bersaudara, tidak memandang kabilah, tidak memandang ras, suku. Kita semua di sini adalah bersaudara sama Muslim. Kemudian dalam surat lain Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ketika sudah dikatakan bersaudara, maka yang harus dilakukan fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah di antara kalian. Ya, itulah ukhuwah Islamiyah. Itulah contoh yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam berukhuwah, yaitu berbuat baik ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah berada di atas kebenaran. Ya, kita melihat saudara kita yang dimana dia terjatuh, kita lihat saudara kita yang dimana dia tergelincir, ya, dan kita sebagai seorang Muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Ya, nanti kita akan bahas satu hadis yang mulia berkaitan tentang kelompok orang-orang yang dimana mereka ketika memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan saudaranya, tidak ada hubungan ukhuwah, yang mereka tidak menjalin hubungan sesuai dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. Ya, dan di sini kita harus ketahui bahwasannya menjalin sebuah hubungan, menjalin sebuah ukhuwah dalam Islam adalah kewajiban bagi seorang Muslim. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hubungan antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya, hak-hak Muslim yang ini dengan Muslim yang lainnya. Di antaranya hakul Muslim ala Muslim khamsun, di antaranya raddus salam. Ya, menjawab salam, menyebarkan salam. Dan itu juga adalah bagian dari mana ketika kita melaksanakan tersebut tumbuhlah rasa cinta, rasa persaudaraan. Di dalam hadis yang mulia Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian dikatakan sampai kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan seorang yang beriman sampai kalian saling mencintai, saling tumbuh rasa cinta antara kalian dengan saudaranya.
Wala tu'minu hatta tahabu, tidak katakan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mungkin saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan kepada para sahabatnya, ya, sahabat-sahabatku, kalian itu gak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Bagaimana? Mungkin sahabat bertanya, bagaimana sih cara mencintai itu? Wala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu cara yang dimana ketika kalian melakukan perbuatan tersebut, tahabbtum, kalian akan saling menyayangi, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam antara kalian. Dan inilah muslim. Teman-teman semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebenaran agama Islam, kehebatan agama Islam. Bayangkan, hanya dengan salam kita bisa menambah saudara kita. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke kota lain yang dimana bukan tempat kita, bukan daerah kita. Kemudian kita bertemu sama muslim, kita mengunjungi suatu masjid di sana, kita mampir untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Kemudian kita salam kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, mudahnya Islam untuk menambah persaudaraan cukup dengan salam. Ya, kemudian agama ini dibangun juga dengan mudah. Ad-dinun yusrun, kata Nabi SAW, agama ini mudah. Ya, kita lihat sekarang orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, tapi terkadang memang di hati mereka ada kekosongan, kehampaan. Itu disebabkan mungkin mereka punya rasa hasad, iri, dengki dalam hatinya. Tapi orang-orang yang dimana hatinya bersih, ketika menjumpai saudaranya sesama muslim, dia akan bangun sebuah hubungan walaupun tidak dikenal. Karena saudara sama muslim bukan berarti harus adik, bukan berarti harus kakak atau orang tua, bukan. Tapi ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim dimanapun mereka berada, kita bisa mengucapkan salam kepada mereka, kita bisa berbicara dengan mereka, maka mereka adalah saudara kita semuslim dan seiman. Ya, dan kita memiliki hak-hak ketika kita sudah bertemu dengan saudara kita tadi. Hak-hak yang harus ditunaikan, diantaranya menebarkan salam, kemudian menghadiri undangannya ketika diundang, kemudian diantara hak-hak juga menziarahinya ketika sakit. Ya, itu semua disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika kita menunaikan hak-hak tersebut, tentunya akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sangat tahu, kita mengerti, kita sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tega melihat saudara-saudara kita disiksa? Seharusnya ketika hati kita masih bersih, ketika hati kita memiliki rongga yang masih suci, ya, hati kita masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pastinya tidak tega. Ya, bagaimana cara membangun sebuah rasa cinta tadi? Sebagaimana disebutkan dalam hadis menebarkan salam, ya, berawal dari sebuah salam menjadi sebuah cinta. Berawal dari cinta tumbuhlah keimanan, dan dari keimanan tumbuhlah jalan menuju surga. Maka oleh karena jamaah sekalian, teman-teman, adik-adikku yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, gunakanlah waktu kalian sekarang untuk berusaha bermanfaat sebaik mungkin kepada saudara-saudaranya. Karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang terkadang mereka seorang muslim, mereka mukmin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hatinya kosong, jauh. Yang mana ketika melihat saudaranya sama muslim tertimpa musibah, dia tidak mempedulikannya. Ketika melihat saudaranya terjatuh, tidak mempedulikannya. Ketika melihat saudara-saudaranya sama muslim di Palestina sana dibantai, dia tidak peduli. Ketika melihat saudara-saudaranya diperangi, dia tidak peduli. Apakah itu akhlak seorang muslim? Apakah itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW? Bahkan terkadang kita sudah merasa di atas kebenaran. Kita merasa saya udah benar, saya tidak salah, dan saya tidak perlu peduli dengan orang itu. Apakah itu sebuah akhlak yang karimah? Tidak. Akhlak karimah walau dia bukan siapa-siapa. Akhlak karimah walau dia bukan orang yang terpandang, tapi ketika dia mengerti keadaan saudaranya, ketika saudaranya dizolimi, dia merasa tersakiti, ya,
Maka itulah akhlak karimah sebenarnya yang ada dalam hati-hati seorang muslim. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan akhlak karimah ini dalam menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah kita kepada saudara sama muslim? Apa yang kita lakukan? Bersihkan hati kita. Cek hati kita, apakah hati kita ada atau enggak? Bukan secara zahir, bukan secara fisik. Sudah pasti ketika kita cek hati kita secara fisik pasti ada. Tapi adakah keimanan di dalam hati kita? Dan itulah yang harus diperhatikan dan sering ditanbih oleh para ulama, ditanbih oleh para masyayikh ketika menjelaskan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, bagaimana hati yang bersih itu. Dan sekarang kita masuk ke sebuah hadis, yang dimana hadis ini menjelaskan larangan-larangan dari pemutus tali silaturahim, pemutus ukhuwah antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ans, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'u ba'dakum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita iri? Apakah kita dengki? Sungguh ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hal tersebut, apa yang kita lakukan? Kita harus mensyukuri apa yang ada pada diri kita sekarang, dan kita harus melihat apa yang dia dapatkan sudah pasti akan ditanggung olehnya. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, cukuplah apa yang kita punya hari ini sebagai pemberat amalan hisab kita nanti pada hari kiamat. Karena semakin banyak yang kita punya, semakin banyak yang kita inginkan, akan semakin besar juga hisab kita nanti pada hari kiamat. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tidak perlu merasa iri dengki kepada saudara kita. Ketika saudara kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita ucapkan alhamdulillah, kita ikut senang, kita ikut bersyukur. Ketika kita mendapatkan hal baik, kita ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita di awal katakan bahwasanya kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita mendapatkan sesuatu, teman kita, saudara kita mendapatkan sesuatu kemudian kita cela. Kemudian kita tidak menjadikannya sebagai pelajaran untuk kita. Kemudian kita rasa kamu dapat ini cuma dapat beginian doang. Kamu cuma dapat gini aja, sok-sokan. Kita tidak perlu mencela, kita tidak perlu mengomentari. Ya, karena apa yang dia dapatkan adalah rizki Allah yang diberikan kepada dia, dan kita memiliki rizki kita sendiri. Dan tidak ada bedanya rizki yang Allah berikan kepada dia dan rizki yang Allah berikan kepada kita. Semua kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada rasa hasad, tidak perlu ada rasa iri dengki di diri kita. Kenapa fulan dapat seperti ini? Kenapa fulan tidak dapat seperti ini? Apa ada yang kurang dari saya? Tidak perlu mengomentari seperti itu. Cukuplah kita katakan alhamdulillah atas segala nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Apa kita tidak menyadari ketika kita lahir, ketika kita bayi, bisa tumbuh sampai sebesar ini, bisa tumbuh, bisa makan, bisa minum, bisa memiliki kendaraan yang secukupnya, seadanya, itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah pikirkan dari sejak lama ketika kita melihat orang-orang yang mendapatkan rezeki banyak, tidak mesti hidupnya akan bahagia, dan tidak mesti juga akan lancar-lancar saja urusannya. Semua sudah Allah takar, semua sudah Allah atur. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rezeki itu berhenti, maka orang itu akan meninggal. Ya, semua sudah Allah tulis, dan semua yang Allah tulis akan terjadi, dan semua yang sudah Allah atur di dalam kitabnya. Kemudian yang kedua, wala tanajashu, janganlah kalian saling menyakiti dalam hal perniagaan. Wala tanajashu, bagaimana contohnya? Ketika seseorang ingin melakukan jual beli, ada yang pembeli datang ke seorang penjual, membeli suatu barang dengan harga
100.000 rupiah, kita katakan. Kemudian ada datang seseorang yang dimana seseorang tersebut bukan bermaksud membeli barang ini, tapi dia datang untuk menguntungkan si penjual. Kemudian dia pura-pura menawar dengan, saya beli dengan harga 110.000, padahal orang tadi ingin membeli barang ini dengan harga 100.000. Kemudian dia datang, saya beli barangnya dengan harga 110.000, padahal dia tidak punya niat membeli. Kemudian akhirnya dia menaikkan harganya menjadi, saya beli 120.000. Siapa yang untung di sini? Penjual, yang dimana dia sudah bersekongkol dengan orang tadi. Dan ini adalah diharamkan, ya, jual beli yang diharamkan karena dalamnya mengandung ghish, penipuan. Wala tanajasu, itulah najis. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, ya, karena kebencian itu al-bughdu minasyaiton. Kebencian itu datangnya dari syaitan. Bagaimana seorang muslim bisa membenci saudaranya sedangkan dirinya sendiri tidak tahu akan selamat pada hari kiamat nanti atau tidak? Bagaimana seorang muslim dapat membenci saudaranya sedangkan dia tidak tahu bahwa amalannya akan diterima atau tidak? Kita semua beramal kepada Allah. Kita semua di dunia ini mengamalkan amalan-amalan untuk di mana? Di akhirat kita menabung. Tapi sekarang yang kita lakukan saling benci kepada saudara kita, saling benci kepada sama muslim, yang dimana hanya karena masalah dunia, dunia lagi, dunia yang fana. Kita boleh bersaing, tidak ada larangan kalian mengumpulkan dunia. Kita bekerja, beramal, bermuamalah, silahkan. Akan tetapi ketika tadi ladang amal kita yang harusnya kita mencari dunia hanya ikhlas karena Allah, akan tetapi kita jadikan itu ladang permusuhan antara kita dengan saudara kita. Saya kerja di sini, kamu kerja di sana, kerjaanmu rendah. Kita menghina, menjatuhkan saudara kita, maka kita masuk dalam keharaman yang dikatakan hadis ini. Ya, jangan, wala tabaghadu, tidak ada saling benci di antara kita. Kemudian selanjutnya apa? Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling diem-dieman. Mungkin pernah terjadi dalam diri kita, hidup kita. Bagaimana seseorang yang diem-dieman? Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadabaru ini sering terjadi. Ya, orang diem-dieman. Ketika berjumpa tidak mengucapkan salam. Bahkan ketika tadi dia sudah ada kebencian, hasad di dalam hatinya, apa yang dilakukan? Ketika bertemu dengan saudaranya sama muslim di jalan, mereka saling berpaling. Yang satu yuridu ila yamin, satu mengarahkan kepala ke kanan, yang satu mengarahkan kepalanya ke kiri. Tidak mau saling menyapa. Disebabkan apa? Kebenciannya di awal, hasad, iri, dengkinya di awal. Padahal kalau seandainya dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tahu bahwasannya hidup kita ini dunia cuma sebentar. Apa yang Allah beri akan Allah ambil. Siapa sih yang membawa mobilnya ke dalam kuburannya? Siapa sih yang membawa uangnya yang banyak ke dalam kuburannya? Tidak ada. Kenapa? Apa yang harus diirikan? Apa yang harus didengkikan dari saudara kita? Kenapa kita harus saling dengki, saling iri, hasad, yang kemudian akhirnya kita bermusuhan? Yang dimana kalau kita saling tolong menolong, kita bisa menjaga hubungan kita. Ketika kita menjaga hubungan kita dengannya, kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman, Allah janjikan bagi dia surga. Akan tetapi orang yang di dalam hatinya ada kebencian, ya, saling mengingkari, temannya tidak peduli dengan yang satu dengan yang lainnya, tidak ada kata-kata yang baik keluar dari mulutnya kecuali kata-kata hinaan, celaan kepada saudaranya, maka sungguh orang tersebut celaka. Apa dia tidak tahu adanya hari pembalasan? Semuanya akan ditimbang. Semua kita akan diminta balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita yang kita kumpulkan di dunia akan dihisab. Tapi kita habiskan malah untuk mencerca, mencela saudara kita. Maka jauhilah hal tersebut, wala tadabaru. Jangan sampai kita saling membelakangi, tidak mau menyapa saudara-saudara kita. Ya, apapun background mereka, siapapun mereka, orang baik, orang jahat, ketika kita bertemu dengannya, kita tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Kita tidak tahu kalau dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kita yang menyangka pertama kita sampaikan kepada dia kebaikan, kemudian dia menolak. Kita sudah berusaha, tapi dia menolak, malah mencela kita. Akhirnya kita memusuhi dia. Jangan seperti itu. Kita tidak tahu hidayah kapan datang kepadanya. Ketika hidayah datang kepadanya, kemudian dia bertaubat. Tapi ketika hati kita sudah tertutup, kita malah membenci dia. Ujung-ujungnya apa? Keduanya saling membenci. Tidak ada rasa hubungan harmonis dalam keduanya. Dan itu tidak cuma terjadi kepada saudara secara umum, kepada saudara muslim, ukhuwah sama muslim, akan tetapi terjadi juga antara seorang anak kepada orang tuanya, seorang adik kepada kakaknya, ibu kepada seorang suami kepada istrinya. Maka ini harus dijaga baik-baik, dan kita harus memperhatikan bahwasannya akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW harus menjaga ukhuwah ini, bahwa ukhuwah keislaman itu kembali kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya apa? Kata Nabi SAW, wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak menjual barang ketika barang tersebut sudah ditawar oleh temannya. Kita pergi ke pasar, kita datang ke sebuah toko baju, kita beli. Saya beli baju ini dengan harga 1 juta. Kemudian dia tahu temannya beli baju itu dan dia suka juga dengan baju yang sama. Datang temannya, saya beli bajunya dengan harga 1.200.000. Boleh nggak seperti itu? Pedagangnya ya seneng, ya saya ambilnya 1.200.000. Tapi nggak boleh, karena dia mengambil hak saudaranya yang sedang bertransaksi. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi harus diperhatikan. Bisa juga seperti ini, seorang penjual menjual sebuah baju dengan harga 100.000 rupiah. Kemudian datang, sedang terjadi tawar-menawar antara dia dengan pembeli. Kemudian datang penjual di sebelahnya langsung menembak harga. Ini baju yang sama saya jual dengan harga 70.000 rupiah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena dia melakukan kezoliman atas saudaranya, melanggar dari hadis ini. Apa? La bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketika hasad tadi kita tinggalkan, ketika perbuatan zolim seperti tadi jual beli yang dilarang tadi kita tinggalkan, kemudian saling memusuhi tadi kita tinggalkan. Kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dalam hadis lain disebutkan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita lihat sekarang posisi kita. Kita bisa makan 3 kali sehari, di luar sana masih banyak orang-orang muslim yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Kita gambarkan secara jauh, secara umum saudara-saudara kita di Palestina sana. Ketika kita di sini bisa hidup dengan rasa aman, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kepada kita, kita masih bisa hidup dalam rasa aman. Kita lihat saudara-saudara kita di sana. Makan pun dari sisa-sisa. Makan pun mereka menggerogoti sampah. Mereka seorang muslim yang mulia, yang dimana haram damuhu, haram maluhu, haram irduhu. Mereka semua terjaga. Mereka orang yang baik-baik. Kenapa mereka yang disiksa? Kenapa mereka yang dijajah? Ya, dan inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi kepada saudara kita yang dekat. Ketika kita memiliki kelebihan apapun itu, dalam harta, dalam makanan, dalam apapun itu, maka kita syukuri nikmat kita dan kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan jika itu cukup untuk diri kita, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk diri kita. Bukan berarti ketika kita sudah tidak ada, kemudian kita mendapat sesuatu, kita juga kasih ke orang lain. Tidak. Akan tetapi ketika kita memiliki itu lebih, memiliki
harta yang lebih kita bagikan kepada saudara kita yang lainnya yang membutuhkan. Begitulah akhlak seorang muslim. Ya, karena kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak menzolimi, tidak saling menzolimi. Ya, tidak saling menzolimi, berbuat zalim. Bagaimana berbuat zalim? Ya, mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh saudaranya, menjatuhkan, ya, tidak. Kemudian apa? Wala yakhzuluhu, tidak menghinakannya, ya, tidak menelantarkannya. Ketika lihat kita lagi safar di jalan, di perjalanan jauh, melihat saudara kita di jalan, kita bisa menumpanginya, tumpangi saudara kita. Kita pergi ke masjid, kemudian ketemu saudara kita di masjid, ingin pulang bersama, tumpangi saudara kita untuk pulang bersama. Ya, kita lihat saudara-saudara kita yang membutuhkan dan kita pedulikan mereka sebagaimana kita peduli kepada diri kita sendiri. Karena itu adalah bentuk salah satu contoh dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakdzibuhu, tidak membohongi saudara kita. Kata Nabi SAW, wala yakdzibuhu, tidak membohongi. Kita tidak boleh berdusta, berbohong. Oh iya, kemarin kita ada acara di Hunafa, acaranya sampai sore, padahal acaranya cuma sampai siang. Tidak perlu kita berlebih-lebihan. Kadang manusia itu suka sekali namanya berlebih-lebihan. Suka sekali hulu dalam hal apapun, dalam permasalahan apapun, suka sekali dilebih-lebihkan. Padahal apa yang dia lebih-lebihkan itu termasuk dari perkataan bohong, dusta. Yang dimana itu dusta itu dapat ancaman oleh Nabi SAW, dan itu salah satu ciri sifat seorang munafik. Iza ahdasa kadzaba, apabila seorang itu berbicara dia berdusta. Maka jauhi. Wala yakzibu, seorang muslim yang mukmin dan beriman kepada Allah, dia tidak berdusta. Kemudian apa? Wala yahkirahu, dia tidak menghinakan saudaranya. Kita habis beli mobil, saudaranya belum punya, kita hinakan dia. Kapan nih beli mobil? Apa itu kata-kata menghinakan? Bukan. Tapi itu bisa jadi menyakiti hatinya. Mobil saya bagus nih, kamu nggak punya kan? Seperti itu. Itu adalah kata-kata mungkin tidak menghina dalam segi ucapan, tapi mungkin hatinya terluka. Karena luka yang tergores di hati seseorang itu sudah sekali menyembuhkannya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Luka goresan yang ada pada diri kita bisa kita plester, bisa kita kasih Hansaplast, bisa kita obati, bisa sembuh dengan berjalannya waktu. Akan tapi luka yang tersayat di dalam hati itu bisa menyebabkan penyakit yang tidak akan hilang dan munculnya perselisihan, permusuhan seseorang, bahkan suatu kelompok kepada kelompok yang lain disebabkan hatinya yang terluka. Yang mana mungkin sebenarnya kebenaran ada pada dirinya. Ya, dia melihat tolak ukur kebenaran sudah ada benar pada dirinya. Akan tetapi akhlaknya, akan tetapi perilakunya yang menyebabkan kebencian itu semakin besar. Ya, kita mungkin boleh tahu, kita ngerti agama, kita mengerti tentang Islam, akan tetapi seorang yang tidak berakhlak, apa yang dia lakukan, amalan-amalan sholatnya, puasanya, atau hajinya ketika dia lakukan tadi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah karena akhlaknya yang buruk. Lisannya yang tidak terjaga dari kezaliman, mencela, menggibah, mencaci maki saudaranya, membicarakan keburukan-keburukannya. Ya, itulah yang menjadikan seseorang jatuh ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harap diperhatikan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu letaknya hahuna. Sambil mengisyarahkan ke dadanya. Takwa itu ada di dalam hati. Coba kita cek, apakah hati kita sudah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Ustaz cara mengeceknya? Bagaimana kita tahu kalau hati kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat hati kita, bagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana cara kita mengecek bahwasanya di hati kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat ketika kita membaca Al-Qur'an. Bisa nggak kita tenang? Bisa nggak kita santai membaca Al-Qur'an? Apakah ketika kita membaca Al-Qur'an, kita membaca akan tetapi yang kita pikirkan apa? Urusan dunia kita.
Kita membaca Al-Quran hanya untuk sekedar apa? Mendengarkan suara kita kepada manusia. Riya, sum'ah. Ya, perhatikan. Kemudian apalagi? Perhatikan ketika dia datang ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Bagaimana dia ketika berada di majelis tersebut? Akankah hatinya tenang? Akankah dia datang ke majelis tersebut hanya untuk memikirkan dunianya? Ya, maka perhatikan hal-hal ini, bahwasanya ketakwaan itu berada di dalam hati. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fi jasadil mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa-jiwa jasad-jasad ini ada segumpalan, ada gumpalan. Iza saluhat saluha jasadu kulluh, wa iza fasada jasadu kulluh. Kalau gumpalan tadi itu baik, selamat, sehat, saluha jasadu kulluh. Semua jasadnya sehat. Wa iza fasada jasadu kulluh. Kalau gumpalan tadi rusak, buruk, hancur, maka apa? Fasada jasadu kulluh. Kemudian kata Nabi SAW, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa gumpalan tadi itu adalah hati. Hati kita ketika rusak semua. Ketika baik semua. Ya, maka diperhatikan hal ini dan kita semua mengetahuinya, bahwasannya setiap muslim atas muslim memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan, hak-hak yang harus kita hormati, dan haram darahnya. Tidak boleh mencelakai saudaranya sama muslim, tidak boleh membicarakan keburukannya, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh melukai kehormatannya, karena itu masuk ke dalam keharaman, dosa besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ini saya sampaikan berapa nasihat, ya, semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang saleh salihah dan menjadi orang-orang yang bermanfaat di kehidupan kita dunia ini. Nah, ingatkan sekali lagi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jalinlah ukhuwah Islamiyah yang baik sesuai dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan suri tauladan kepada kita yang baik, contoh-contoh yang baik. Jangan sampai kita nodai, kita dustakan dengan perbuatan kita, perkataan kita, yang mana kita ini bukan siapa-siapa. Hidup kita di dunia ini menghitung waktu. Hari esok itu bukan milik kita. Siapa yang bisa menjamin hari esok? Ayo kita besok main bola, ayo kita besok jalan-jalan ke puncak. Siapa yang menjamin hari esok itu menjadi diri kita? Itu hanya ucapan, itu hanya andai-andai yang keluar dari mulut kita. Ya, kita bisa membayangkan, berucap, mengandai-andai, tapi kita tidak tahu bahwasannya takdir Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Kalau umur kita sudah selesai dari dunia ini, semua yang kita rencanakan, semua yang kita sudah kumpulkan, itulah tidak lagi bermanfaat semuanya. Harta yang berlimpah, mobil yang mewah, kendaraan yang terbaik yang kalian siapkan, itu tidak akan menjadi penolong kita di akhirat. Karena nanti yang kembali kepada kita tinggal amal-amal kita. Dan bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa bisalas." Apabila seseorang manusia meninggal, maka tidaklah tersisa darinya kecuali 3 hal yang mengikuti dirinya. As-shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang di sini bisa menjamin dirinya sedekahnya itu sudah diterima? Mungkin kita semua pernah lakukan sedekah jariyah, sedekah yang berlanjut. Kita sedekah terus menerus, akan tapi siapa yang menjamin sedekah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian apa? Al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tapi kita lihat sekarang, kesibukan kita kepada dunia kadang melalaikan kita dari menuntut ilmu yang bermanfaat. Tinggal satu yang terakhir yang kita miliki, yang kita punya. Waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita.
Kita berusaha mendidik anak-anak, mendidik calon penerus kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari, yang menegakkan Islam, sunnah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Semua yang kita lakukan akan Allah balas, akan Allah beri ganjaran yang sangat agung. Dan bisa jadi ketika ini hari akhir kita, ketika besok bukan lagi menjadi hari kita, ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bahagia, kita bisa tenang karena kita memiliki anak-anak saleh, yang dimana anak-anak saleh tadi mendoakan kita, memberikan kepada kita banyak sekali pahala-pahala yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiklah anak kita sebaik mungkin dan jadilah kita seorang pribadi muslim yang menjalin ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara kita sama muslim dan mengerti keadaan satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian dari ana, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر